Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, peserta KKN Tematik Universitas Trunojoyo Madura Angkatan 2018 dari kelompok KKN Tematik 88. Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam membangun kemampuan dan kepribadian anak menjadi lebih baik. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagian besar dilakukan secara daring. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang mengalami hambatan dan kesulitan, seperti orang tua yang tidak dapat mendampingi anaknya selama pembelajaran online karena harus bekerja, kurangnya motivasi siswa dalam belajar, tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak, serta keadaan gadget yang dimiliki dan sinyal yang terkendala, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi. Hal ini tentunya juga dibarengi dengan kecenderungan waktu yang digunakan anak-anak lebih dominan untuk bermain daripada untuk belajar. Kondisi yang terjadi saat ini mengharuskan masyarakat mulai terbiasa melaksanakan beberapa hal secara daring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berbagai usaha yang ditempuh oleh orang tua agar anaknya dapat belajar dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan pendampingan belajar, yaitu Blessing Bimbel, untuk membantu adik-adik dalam belajar. Dengan gerakan kecil ini diharapkan dapat membantu pendidikan masyarakat bangkit di masa pandemi. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran matematika kelas 4 SD, yaitu tentang operasi hitung campuran. Yuk, simak tentang operasi hitung campuran. Halo adik-adik, selamat datang di kelas Blessing Bimbel. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama. Jadi, mari kita saling menghormati dan mendukung. Nah, setelah kamu mempelajari dan menguasai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka selanjutnya, mari kita sama-sama mempelajari operasi hitung campuran. Apa sih itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran atau biasa disingkat dengan OHC merupakan apabila dikatakan campuran, berarti dalam soal matematika terdapat beberapa operasi hitung yang terdiri dari yang pertama yaitu penjumlahan, kedua pengurangan, dan ketiga perkalian, dan yang terakhir yaitu pembagian. Sebelum kamu mengerjakan permasalahan operasi hitung campuran, penting sekali untuk kamu mengetahui aturan urutan pengerjaannya. Nah, operasi hitung campuran ini juga memiliki aturan. Jadi, ada langkah-langkah yang perlu kamu pahami dan lakukan ketika mengerjakan soal operasi hitung campuran. Aturan operasi hitung campuran yang pertama yaitu jika terdapat tanda kurung maka kerjakan terlebih dahulu. Ingat ya, jika terdapat tanda kurung berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Jika tidak ada tanda kurung berarti menggunakan aturan yang lain. Aturan yang kedua yaitu dahulukan perkalian atau pembagian daripada penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita harus mengerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Sedangkan kalau penjumlahan dan pengurangan itu dikerjakan setelah perkalian atau pembagian. Jadi itu pengerjaannya. Aturan yang ketiga yaitu jika terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Jadi semuanya ada nih, sudah jelas. Ada perkalian, ada pembagian, penjumlahan, pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Seperti itu ya. Untuk urutan pengerjaan seperti ini, jadi urutan yang pertama yaitu harus mengerjakan perkalian. Ingat ya, urutan yang kedua yaitu harus mengerjakan pembagian. Urutan yang ketiga yaitu harus mengerjakan penjumlahan, dan urutan yang terakhir atau yang keempat yaitu harus mengerjakan pengurangan. Jadi ini urutan pengerjaannya. Perkalian terlebih dahulu, lalu kemudian pembagian, kemudian penjumlahan, dan kemudian pengurangan yang terakhir. Oke, langsung saja kita coba di sini. Gimana? Contoh soal yang pertama yaitu hasil operasi hitung dari 2 dikali
3 ditambah 2 tutup kurung dikurangi 6. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Kita tulis kembali soal yang tadi, yaitu 2 dikali buka kurung 3 ditambah 2 tutup kurung dikurangi 6 sama dengan berapa? Ingat aturan yang tadi. Di sini terdapat operasi hitung, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, karena di sini ada tanda kurung, maka yang ada di tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi, kita tulis lagi 2 dikali dan 3 ditambah 2 hasilnya berapa? Dikurangi 6. Jadi seperti ini. 2 dikali 3 ditambah 2 hasilnya 5 dikurangi 6 sama dengan berapa? Jadi ingat kembali aturan yang tadi. Nah, di sini terdapat operasi hitung, perkalian, dan pengurangan. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, langsung kita kerjakan. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10 dikurangi 6. Maka 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Seperti itu ya adik-adik. Lanjut ke soal yang nomor 2. Hasil operasi hitung dari 40 dikurangi 20 dibagi 2 ditambah 10 sama dengan berapa? Untuk penyelesaiannya seperti ini. Kita tulis kembali soal yang tadi. 40 dikurangi 20 dibagi 2 ditambah 10 sama dengan berapa? Ingat aturan urutan yang tadi. Di sini terdapat operasi hitung, pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu pembagian. Jadi 40 kita tulis ulang. Kita kerjakan 20 dibagi 2 itu berapa? 20 dibagi 2 hasilnya 10. Lalu ditambah 10. Kita kembali ingat tadi aturan urutannya. Di sini terdapat operasi hitung, pengurangan, dan penjumlahan. Maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu penjumlahan. Baik, yang 40 dikurangi kita tulis kembali dan 10 ditambah 10 itu hasilnya 20. Jadi 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Lanjut ke soal yang nomor 3. Pada soal nomor 3 ini terdapat soal cerita di mana ibu membeli buah apel sebanyak 4 kantong. Masing-masing kantong berisi 15 buah apel. Kemudian ibu memberikan sebanyak 5 buah apel kepada tetangganya. Pertanyaannya, banyaknya buah apel ibu sekarang adalah berapa? Jadi penyelesaiannya seperti ini. Ibu tadi membeli buah apel sebanyak 4 kantong, maka kita tulis 4. Dan masing-masing kantong itu berisi 15. Jadi 4 dikali 15. Kemudian ibu memberikan sebanyak 5 buah apel. Jadi kita kurangi 5 sama dengan berapa? Untuk pengerjaannya kita ingat lagi aturan urutan pengerjaannya. Nah, di sini kan terdapat operasi hitung, perkalian, dan pengurangan. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Maka 4 kali 15 hasilnya adalah 60 dikurangi 5. 60 dikurangi 5 sama dengan 55. Atau jadi banyaknya buah apel ibu sekarang adalah 55 buah. Nah, seperti itu ya adik-adik. Semoga dengan contoh soal dapat membantu adik-adik untuk memahami materi operasi hitung campuran dengan
mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.